Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam ini? Di suasana yang hening, suasana yang sunyi, apa yang Anda kerjakan sebelum tidur? Apakah Anda gelisah? Apakah Anda susah untuk tidur? Biasanya banyak orang itu ketika mau tidur main handphone gitu ya, kemudian baca berita dan sebagainya. Kalau Anda tidak hati-hati, apa yang Anda baca itu nanti masuk ke kepala Anda, lalu menjadi mimpi buruk dalam tidur Anda. Kemudian ketika Anda mengalami mimpi yang buruk, menganggap itu adalah pertanda jelek, pertanda yang negatif, padahal tidak juga. Karena mimpi yang Anda alami dalam tidur itu adalah hasil dari informasi yang Anda baca, yang Anda terima sebelum Anda tidur. Makanya sebelum tidur lebih baik Anda mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menenangkan. Misalnya Anda mendengarkan audio catatan harian ini. Supaya apa? Supaya Anda mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan, dan tentunya mendapatkan inspirasi dari apa yang saya sampaikan setiap malam menjelang tidur Anda di channel YouTube Cahaya Kehidupan. Channel ini memang saya buat untuk memberikan cahaya, memberikan penerang bagi orang-orang seluruh dunia dari agama apapun, dari bangsa apapun, dari suku apapun gitu ya. Selama masih manusia, maka masih boleh mendengarkan cahaya kehidupan. Apa yang saya sampaikan tidak terbatas untuk satu golongan tertentu, tidak terbatas untuk satu kalangan tertentu, atau untuk golongan agama tertentu. Karena semua yang saya buat di Cahaya Kehidupan, di buku-buku saya, itu untuk semua manusia. Selama masih ada kepalanya, selama masih punya pikiran. Kalau manusia sudah tidak punya kepala, tentu tidak bisa kan menonton Cahaya Kehidupan, baca buku dan sebagainya. Nah, hari ini tanggal 18 November 2021, hari Kamis. Tadi pagi saya setelah treadmill, setelah sarapan gitu ya, ada seseorang yang menghubungi saya. Dia sepertinya sudah membaca buku 10 keajaiban pikiran. Telepon tadi sekitar jam 8-an gitu ya. Dia cerita seperti ini. Mas Surman, saya sudah baca buku Mas Surman, sudah baca buku 10 keajaiban pikiran. Dari buku itu saya ada pertanyaan. Kalau semuanya dari pikiran kita, kalau semuanya hasil dari pikiran kita, lalu bagaimana Tuhan itu menentukan apa yang kita inginkan? Sementara di buku itu mengatakan bahwa hasil dari pikiran kita sumber kesehatan dan sebagainya. Nah, saya ingin tanya ke Mas Firman gitu ya, bagaimana hubungan antara pikiran dengan Tuhan? Terus tadi bertanya seperti itu, maka saya jawab, Pak, yang buat kepala siapa? Yang buat otak siapa? Yang buat pikiran siapa? Bapak ini jawab, yang buat Tuhan, Mas. Nah, berarti kalau gitu Tuhan sudah membuatkan aturan, membuatkan mekanisme yang ada dalam kepala kita, yang ada dalam otak kita, yang ada dalam pikiran kita. Nah, mekanisme itu yang bekerja untuk kehidupan manusia. Jadi sebetulnya Tuhan sudah sangat luar biasa, Tuhan sudah sangat hebat membuatkan sebuah perangkat yang penuh dengan aturan, yang penuh dengan kehebatan, dikasihkan ke kita. Nah, itulah kenapa di semua kitab agama disuruh untuk berpikir, menggunakan pikiran. Jadi Tuhan sudah ngasih itu ke kita dan kita pakai. Bapak ini kemudian jawab, oh ya juga Mas ya, berarti kan kita menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan. Nah, banyak orang terkadang salah dalam memahami kekuatan pikiran, menganggap seolah-olah ketika menggunakan kekuatan pikiran itu tidak menggunakan Tuhan, seolah-olah jauh dengan Tuhan, seolah-olah malah mengabaikan Tuhan. Padahal tidak. Justru dengan menggunakan pikiran, kita semakin sadar, semakin paham bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha luar biasa. Sudah memberikan kita pikiran yang memang harus digunakan untuk apapun yang kita inginkan. Nah, itulah kenapa saya membuat AMC sebagai
metode pendekatan untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran supaya tahu tuh, oh cara makainya seperti ini, kerjanya seperti ini, sehingga ketika sudah tahu mekanismenya, sudah tahu cara kerjanya, kita bisa pakai. Hari tadi saya memberikan kelas MC online ke seorang bapak ini dari Kalimantan Selatan. Dia mengatakan bahwa saya sering berganti-ganti bisnis, saya sering berganti-ganti peluang bisnis, tapi kenapa tidak pernah ada yang berhasil, tidak pernah ada yang bagus gitu ya. Apakah saya sudah ditakdirkan menjadi susah? Apakah saya selalu hidup dengan penuh kegagalan? Nah, tadi ketika Bapak ini belajar di kelas AMC online tadi, akhirnya saya mengatakan, nah Bapak kan ada program di kepalanya yang memang tidak mau, ada program di kepalanya yang takut sama uang, ada program di kepalanya yang memang salah, membuat hasil bisnisnya menjadi salah. Saya sering katakan bahwa banyak orang bisnisnya sama tapi hasilnya beda. Coba saja, sama-sama jual sate, yang satu rame, yang satu sepi. Apa yang membedakan? Tempatnya, bahkan rasanya sama. Yang membedakan adalah isi di kepalanya. Saya pernah ada orang jual bakso lewat depan kantor wahana waktu itu. Bakso ini sama, ngambil dari satu tempat yang sama. Yang satu, si penjual ini ngeluh bahwa baksonya sepi karena orang nggak ada yang beli. Saya ketemu lagi dengan penjual bakso yang menjual bakso yang sama ya, tapi dengan orang yang berbeda. Saya tanya, dia bersyukur bahwa banyak juga yang beli dan bisa setoran dengan lancar. Baksonya sama, berarti rasanya sama. Yang buat sama, ngambil dari tempat yang sama, rombongnya juga sama, tapi hasilnya berbeda. Bahkan lucunya, tempat berputarnya pun, tempat jualannya pun sama, hanya bergantian saja jamnya gitu ya, tapi hasilnya beda. Apakah itu karena rasa baksonya? Oh, tidak, berarti kan? Berarti adalah hasil dari bagaimana kedua orang ini berpikir, bagaimana isi pikirannya yang berimpact, punya efek kepada hasil dari bisnisnya. Nah, ini yang kadang orang tidak sadari. Banyak orang tergiur dengan bisnis-bisnis yang ini bagus, hasilnya sekian gitu ya. Tapi begitu dikerjakan ternyata dia tidak bisa. Lihat temannya jualan bakso, ikut jualan bakso. Lihat temannya jualan sate, ikut jualan sate. Lihat temannya jualan baju, ikut jualan baju. Tapi lupa bahwa yang membuat kawan Anda itu sukses, yang membuat kawan Anda itu kaya, bukan bisnisnya sebetulnya, tapi bagaimana cara berpikirnya, bagaimana program di pikirannya yang membuat dia sukses di bisnisnya. Makanya kalau Anda mau meniru seseorang, tirulah bagaimana cara berpikirnya, apapun itu. Tapi karena orang selama ini terdoktrin untuk niru bisnisnya, akhirnya ya tiru bisnisnya gitu ya, ikut invest di sini, ikut invest di sini gitu ya. Ngelihat, saya punya temen, dia ngelihat saya suka trading di kripto, ikut juga trading, tapi ternyata salah tradingnya dan hilang uangnya. Sementara saya tidak. Nah, yang membedakan adalah program di kepalanya. Bagaimana isi kepala kita harus memang mau dengan uang. Bagaimana isi kepala kita memang harus sinkron, selaras dengan apa yang kita inginkan. Faktanya banyak orang itu tidak mau sama uang. Banyak orang takut sama uang. Mungkin juga termasuk Anda. Itulah kenapa saya buat kuis bakat kaya di kelas AMC yang saya buat sendiri, hak ciptanya di saya gitu ya. Jadi kalau Anda men-share itu, Anda kena pasal hak cipta. Jadi saya ingin mengecek bahwa banyak orang itu takut sama uang. Banyak orang itu tidak pede dengan uang. Kalau Anda takut sama uang, bagaimana uangnya datang kepada Anda? Perbaiki isi pikiran Anda, perbaiki cara berpikir Anda, khususnya tentang uang, supaya uangnya menjadi mudah datang kepada Anda. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum.